Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi di @belajar dari cerita. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah ya. Nah, kali ini nih kita mau bahas satu topik yang kayaknya relevan banget buat banyak orang. Gimana sih caranya nyari jodoh, tapi caranya tetap asik dan sesuai syariat Islam? Yuk kita kupas bareng-bareng. Oke, sebelum kita jauh-jauh ngomongin siapa orangnya, kita perlu banget paham kenapanya dulu. Coba deh, kita renungin ayat ini. Allah itu ngasih kita clue besar bahwa nikah itu tujuannya bukan sekedar ganti status, tapi untuk menemukan ketentraman, sakinah. Dan dari situ tumbuh rasa cinta dan sayang. Ini bisa dibilang adalah tujuan utama dari seluruh perjalanan ini. Jadi, jelas ya, ini bukan cuma soal sah. Ini tuh sebuah perjalanan ibadah yang paling panjang. Dan seperti perjalanan hebat lainnya, ada harta karun yang menanti di ujungnya. Apa aja tuh? Kita lihat yuk. Nah, ini dia 3 permata yang kita cari. Sakinah, mawadah, warahmah. Gampangnya gini, sakinah itu rasa ayam, tenang, kayak kamu ngerasa pulang setiap kali sama dia. Mawadah itu sparknya, cinta yang berapi-api. Terus rahmah itu kasih sayang yang dalam, yang bikin kalian saling peduli tanpa syarat. 3 hal ini kalau digabung jadilah surga kecil di dunia. Keren banget kan tujuannya? Oke, destinasinya udah jelas, surga kecil di dunia. Sekarang, gimana caranya milih partner perjalanan yang pas, yang bisa diajak kerjasama buat ngebangun surga itu? Nah, untungnya, Islam udah ngasih kita semacam peta atau GPS, biar kita nggak salah pilih orang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngasih kita 4 kriteria utama. Pasangan itu biasanya dinikahi karena 4 hal. Hartanya, keturunannya atau status keluarganya, fisiknya, dan agamanya. Dan ayo kita jujur, 4 hal ini pasti kepikiran kan? Dan itu wajar, manusiawi banget. Islam pun mengakui itu. Tapi dari 4 hal tadi, Nabi kita ngasih 1 kali golden rule, 1 tips pamungkas. Pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Kenapa coba? Karena gini, harta bisa habis, status bisa hilang, fisik pasti berubah. Itu semua cuma casingnya. Tapi agama itu softwarenya, fondasinya. Itulah yang bakal ngejaga hubungan kalian tetap kokoh pas lagi ada badai sekalipun. Oke, kriterianya udah pegang. Terus, proses kenalannya gimana? Apakah harus diam-diam aja? Oh, tentu enggak. Islam punya proses yang super elegan dan terhormat, namanya ta'aruf. Dan jangan salah, ta'aruf ini bukan cara yang kuno. Justru ini cara yang mahal, yang ngejaga banget kemuliaan kita, baik laki-laki maupun perempuan. Coba kita bandingin deh. Ta'aruf itu dari awal niatnya ibadah, tujuannya jelas, pernikahan, prosesnya pun terjaga. Nah kalau pacaran, seringnya kan niatnya coba-coba, tujuannya kadang nggak jelas mau kemana. Dan ya resikonya besar banget. Ta'aruf itu kayak naik kereta eksekutif, jalurnya lurus ke tujuan. Sementara pacaran itu kayak jalan di gang sempit yang gelap, nggak tahu ujungnya di mana. Beda banget kan? Terus gimana caranya biar ta'arufnya tetap on track dan nggak melenceng jadi pacaran syariah? Nah, ini dia tipsnya. Pertama, harus ada pihak ketiga, mediator atau mahram kita. Kedua, obrolannya itu yang penting-penting aja, bukan curhat 24/7. Ketiga, bikin batasan yang jelas. Dan yang paling penting, jangan pernah berduaan. Ingat terus, tujuan utamanya itu cari ridha Allah, bukan cuma cari perhatian si dia. Lanjut. Setelah proses ta'aruf, udah saling serak, keluarga udah oke, terus gimana cara meresmikannya? Nah, pernikahan dalam Islam itu punya fondasi, punya pilar-pilar yang harus berdiri kokoh. Ini nggak bisa ditawar-tawar. Ada 5 pilar utama atau rukun nikah. Harus ada calon suami, ada calon istri, ada wali dari pihak perempuan, ini wajib banget. Terus ada 2 saksi laki-laki yang adil, dan yang terakhir tentu saja ada ijab dan kabul. Ini adalah momen serah terima sakralnya. Kalau salah satu dari 5 ini nggak ada, pernikahannya dianggap belum sah. Dan setiap pilar itu ada syaratnya lagi loh. Contohnya, kedua calon mempelai harus sama-sama ridho, nggak ada paksaan. Ini nunjukin betapa Islam itu sangat menghargai dan melindungi hak setiap orang. Jadi ini bukan sekedar formalitas, tapi sebuah bukti keseriusan dan kesakralan dari ikatan pernikahan itu sendiri. Oke, kita udah bahas dari kenapanya, siapanya, bagaimananya, sampai apanya. Sekarang pertanyaan terbesarnya adalah, terus langkah pertama yang harus aku lakuin sekarang apa? Jawabannya sederhana tapi dalam banget. Semua dimulai dari kamu.
Inilah persiapan terbaik yang bisa kamu lakukan. Bukan sibuk nyari-nyari orang, tapi sibuk memperbaiki diri sendiri. Deketin diri sama Allah, perbaiki sholat, perbaiki akhlak, tambah ilmu, jadi pribadi yang lebih dewasa. Kenapa? Karena saat kita sibuk jadi versi terbaik dari diri kita sedang mempersiapkan diri untuk ditemukan oleh orang yang juga sedang melakukan hal yang sama. Jadi, ingat aja prinsip ini. Persiapan sejati itu adalah dengan memantaskan diri, bukan dengan coba-coba hubungan yang gak ada kepastiannya. Ibaratnya, sibuklah merawat taman hatimu sendiri, nanti kupu-kupu yang indah akan datang dengan sendirinya atas izinnya. So, perjalanan menemukan pasangan hidupmu itu sejatinya adalah perjalanan untuk menemukan versi terbaik dari dirimu sendiri. Nah, pertanyaannya sekarang buat kita semua, sudah siap untuk memulai perjalanan itu? Mudah-mudahan bahasan kita kali ini bermanfaat ya teman-teman. Semoga Allah mudahkan setiap langkah baik kita. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.